Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat bernama Hutan Lembayung, hiduplah seorang pemuda sederhana bernama Rano. Ia hidup seorang diri, bekerja sebagai pengrajin kayu, dan dikenal penduduk karena sikapnya yang sopan dan jujur. Setiap hari, Rano masuk ke dalam hutan untuk mencari kayu terbaik. Namun, hutan itu memiliki banyak mitos. Konon, hutan Lembayung dihuni oleh para peri. Suatu hari saat Rano menebang dahan tua yang tumbang, ia mendengar suara merdu seperti nyanyian. Suara itu begitu menenangkan, seperti datang dari alam mimpi. Rano mengikuti suara itu dan tanpa sadar sampai di sebuah danau tersembunyi di tengah hutan. Di sana, ia melihat seorang gadis cantik berambut perak berkilauan, kulitnya pucat bercahaya, dan matanya sebening embun pagi. Gadis itu duduk di atas batu besar di tepi danau. "Siapa kau?" tanya Rano pelan. "Aku, Lirian, peri penjaga hutan ini," jawabnya sambil tersenyum lembut. "Sudah lama aku memperhatikanmu, Rano. Kau berbeda dari manusia lain. Hatimu bersih dan tanganmu tidak merusak, tapi merawat." Rano tertegun. Ia tidak percaya peri benar-benar ada. Hari-hari berikutnya, Rano sering kembali ke danau itu. Ia berbincang dengan Lirian, bahkan membawakannya cerita, lagu, dan pahatan kayu. Tanpa sadar, benih cinta tumbuh di antara mereka. Namun cinta antara manusia dan peri tidaklah semudah itu. Suatu malam Lirian tampak gelisah. Ia berkata, "Rano, para penjaga alam tidak suka aku terlalu dekat denganmu. Mereka menganggap manusia hanya pembawa kehancuran. Jika aku terus bersamamu, mereka akan mengusirku dari dunia ini." Rano menggenggam tangan Lirian. "Aku tak ingin kehilanganmu." Lirian menatapnya sedih. "Ada satu cara agar aku bisa tetap di dunia ini dan bersamamu. Tapi itu berarti, kau harus membuktikan bahwa hatimu benar-benar suci, lebih dari manusia lainnya." "Apa yang harus kulakukan?" tanya Rano. Lirian menjelaskan bahwa Rano harus masuk ke alam peri dan melewati 3 ujian. Ujian ketulusan, ujian keberanian, dan ujian pengorbanan. Tanpa ragu, Rano setuju. Ia masuk ke dunia peri, tempat yang penuh keajaiban dan bahaya. Ia menghadapi ilusi masa lalu yang menyakitkan, berhadapan dengan makhluk hitam yang menyesatkan, dan akhirnya harus memilih antara kebahagiaan dirinya sendiri atau membebaskan roh-roh manusia yang terjebak karena keserakahan. Rano memilih menolong roh-roh itu. Pengorbanannya membuat seluruh alam peri terharu. Dewan Peri akhirnya mengizinkan Lirian hidup di dunia manusia dengan satu syarat. Ia harus meninggalkan sebagian kekuatan abadinya. Dengan penuh cinta, Lirian menerima syarat itu. Kini, Rano dan Lirian hidup di desa, di rumah kecil di pinggir hutan. Bagi warga desa, Lirian adalah wanita cantik misterius, namun baik hati. Tak ada yang tahu bahwa ia adalah peri, dan bahwa cinta sejati telah menyatukan 2 dunia yang berbeda. Namun setiap malam bulan purnama, dari rumah mereka selalu terdengar suara nyanyian lembut, seperti angin yang membawa kisah abadi tentang cinta peri dan pemuda berhati tulus. Tahun-tahun berlalu, Raka dan Lirian dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Arven. Sejak kecil Arven tampak berbeda dari anak-anak lain. Rambutnya keperakan seperti ibunya dan matanya menyala kehijauan saat ia marah atau takut. Ia tumbuh cerdas, lincah, dan bisa mendengar bisikan angin atau memahami bahasa burung. Namun Lirian selalu berpesan, jangan pernah masuk ke tengah hutan, terutama saat bulan mati. Dunia kita bukan hanya milik manusia, dan tidak semua makhluk menyukai keberadaanmu. Tapi rasa ingin tahu Arven terlalu besar. Suatu malam, ketika bulan benar-benar tak tampak di langit, Arven mendengar suara memanggil dari dalam hutan. Suara seperti nyanyian namun suram dan menggoda. Ia mengikuti suara itu dan mendapati sebuah pohon besar berlubang yang bersinar kehijauan. Dari dalamnya keluar sesosok peri tua, bertubuh kurus dengan sayap sobek. Ia adalah Vernaga, peri buangan yang iri pada Lirian karena telah memilih manusia. "Ah, jadi ini anak setengah peri itu. Darahmu langka, anak muda. Kau bisa membuka gerbang yang tertutup bagi kami," bisik Vernaga sambil menyentuh dahi Arven. Seketika, tanda aneh muncul di kulitnya. Saat Arven kembali ke rumah, Lirian pucat melihat tanda itu. "Kau telah dicap,"
Vernaga ingin menggunakanmu untuk membebaskan makhluk-makhluk terlarang dari alam bawah. Jika itu terjadi, dunia manusia dan peri bisa hancur. Raka, yang dulu hanya manusia biasa, kini berdiri sebagai pelindung keluarganya. Ia menggali kembali bekas jalan menuju alam peri, tempat dulu ia diuji, dan memohon pertolongan kepada Dewi Irhaya, penjaga waktu. Namun Dewi Irhaya berkata, yang bisa menyelamatkan dunia ini bukan engkau lagi, Raka, tapi anakmu. Dia harus memilih menjadi jembatan dua dunia, atau menjadi kunci kehancuran keduanya. Arven pun menjalani ujian berat. Ia dibawa ke alam bayangan, tempat segala ketakutan dan hasrat terpendam bersemayam. Di sana ia melihat dua masa depan, satu di mana ia berkuasa sebagai raja dua dunia, satu lagi di mana ia menghilang demi menjaga keseimbangan. Dalam air mata dan keteguhan, Arven memilih jalan pengorbanan. Ia memecah tandanya sendiri, menyegel kekuatan dalam dirinya, agar tak bisa digunakan oleh Vernaga atau makhluk lainnya. Keputusannya membuat Vernaga lenyap, dan keseimbangan dunia pulih. Arven selamat, tapi kehilangan sebagian besar kemampuannya sebagai peri. Ia kini hidup sebagai manusia biasa. Tapi bagi semua makhluk di dua dunia, ia dikenal sebagai Arven sang penjaga gerbang, anak dari cinta abadi antara peri dan manusia, yang memilih kebaikan di atas kekuatan. Dan malam-malam sunyi, ketika angin berhembus lembut dari arah hutan lembayung, terdengar bisikan para peri. Anak dari dua dunia telah menyelamatkan kita semua.